Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Berjumpa kembali di channel Santri NU Kedua. Semoga teman-teman yang sedang beraktivitas dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu kisah yang mana ini mungkin bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua ya. Yang mana kisahnya ini agak sedikit mengerikan teman-teman ya. Oke, untuk kisahnya ini saya mengutip di dalam kitab Nawadir Qulyubi. Oke, tepatnya di halaman 25 cetakan DKI ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukia anna rojulan kana lahu ya. Bahwasannya ada seorang laki-laki di situ mempunyai beberapa pohon kurma, teman-teman. Jadi saya langsung ceritakan intinya saja ya supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Nah, jadi ada seorang lelaki yang memiliki pohon-pohon kurma ya dan pohon-pohon yang lain ya. Bukan hanya itu, tapi di suatu hari ternyata pohon-pohon kurmanya ini rusak ya disebabkan musim dingin ya. Lalu ketika pohon-pohonnya yang milik dianya itu milik seorang laki-laki ini rusak, banyak yang rusak ya. Ada yang tumbang juga ya, dikarenakan musim dingin ya. Lalu tiba-tiba setan itu datang teman-teman, berbisik dalam hatinya, kepadanya itu berbisik yang berbunyi ya, innaka ta'budullaha, wahai lelaki, sesungguhnya engkau ini sudah menyembah kepada Allah ya, dan engkau sudah taat kepadanya, tapi sungguh Allah telah merusak ya pohon-pohon kurmamu katanya dan pohon-pohon yang lain ya. Nah, ketika setan ini berbisik dalam hati laki-laki tersebut, maka dengan seketika laki-laki tersebut marah, sangat marah ya. Akhirnya laki-laki itu tersebut keluar ya, lalu melemparkan kunci ya. Di sini tidak dijelaskan apakah kunci kebunnya atau kunci rumahnya ya, ke arah langit ya. Jadi mungkin saking marahnya ya, karena bisikan setan itu luar biasa ya. Terhadap orang alim pun setan itu bisa juga merayunya ya. Jadi di sini setan ini berbisik seperti ini, kamu ini sudah menyembah, kamu ini sudah taat, kenapa kamu pohon-pohon kurmanya kok dirusak gitu ya. Akhirnya marah laki-laki ini lalu keluar dan melemparkan kunci di udara ya. Ila jihati sama, jadi ke arah langit ya, ke arah langit, dilempar ke langit. Lalu dia berkata, qad ahlakta thimari ya. Bunyinya seperti itu. Fahud al-miftah ya. Jadi ya Allah, engkau sudah merusak ya, buah-buahku atau tanaman-tanamanku ya. Dan ambillah kunci ini katanya. Lalu fadharul miftahu. Jadi kuncinya ini melayang di udara, fil hawa, di udara sesaat saja. Tsumma ada ilahi, kemudian kembali. Artinya kalau benda yang kita lempar ke udara pastikan jatuh kembali karena gravitasi kan seperti itu teman-teman ya. Jadi kuncinya dilempar ke atas lalu kembali lagi. Anehnya yang balik itu bukan kunci teman-teman, tetapi kunci yang dia lempar tadi itu seketika berubah menjadi ular ya. Jadi dilempar, tiba-tiba kembali kunci ini kepada orang tersebut, tiba-tiba berbentuk ular yang mana ularnya ini langsung melilit lehernya ya. Yang mana ular hitam melilit lehernya. Ular ini tidak seseorang itu tidak pernah melihat ular yang semacam ini. Jadi ular hitam melilit ke lehernya ya. Lalu ini berlangsung selama 40 hari ya. Jadi ular tersebut melilit ke lehernya selama 40 hari ya. Ada yang berpendapat gimana kalau seandainya dilepaskan, dilukai ya. Yang namanya ular, selama dia itu seakan-akan itu dianya itu terancam bahaya, dia akan lebih melilitnya ya, bisa-bisa mati orang tersebut. Jadi mungkin orang tersebut ini membiarkan ularnya itu melilit lehernya dan ini sudah berlangsung selama 40 hari gitu loh. Hatta mata, sampai mati ya, laki-laki tersebut sampai mati. Kemudian falamma aradu ya, ketika orang-orang sekitarnya itu ingin memandikannya ya, tiba-tiba ularnya itu pergi.
min unuqihi dari lehernya. Ketika mau dimandikan, ularnya tiba-tiba pergi. Lalu anehnya ketika orang tersebut mau dikuburkan, mau dimakamkan, ular itu balik kembali, ya, balik kembali ke orangnya gitu lah. Jadi ini jelas azab dari Allah, ya. Azab yang dibayar kontan oleh Allah, ya. Allah sudah murka kepadanya. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah tersebut? Yang pertama ya kita harus ridho, ya, harus rela ya dengan takdir Allah ya, dengan ketentuan Allah yang sudah ditetapkan ya. Semisal kita ditakdirkan miskin, kita ditakdirkan kaya, atau kita ditakdirkan apa namanya sial dan sebagainya ya, atau beruntung ya, kita harus rela ridho ya. Karena Allah itu maha berkehendak ya. Sebagus apapun rencana kita buat ya, tapi ujung-ujungnya itu semuanya terserah Allah ya. Karena kita hidup ini menjalani skenario daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita yang merencanakan, Allah yang menentukan. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya kita ditakdirkan ya, atau kita ditakdirkan mungkin miskin atau ditakdirkan yang tidak enak kepada kita misalnya, ya sudah kita ridho, berarti ini kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi setiap kesusahan dan kebahagiaan itu sudah kehendak Allah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau seandainya kita tidak ikhlas menjalankan takdir Allah ya, apalagi sampai menentang seperti cerita dalam kitab ini, naudzubillah ya. Apalagi pas Allah murka langsung dibayar kontan ya. Bukan hanya dibayar kontan tapi di alam kubur juga masih berkelanjutan itu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi saya mengajak teman-teman kita harus ikhlas ya apa yang sudah Allah tetapkan kepada diri kita semua ya. Jadi yang terpenting kita sudah berusaha menjadi orang yang baik atau menyampaikan kebaikan, melakukan kebaikan ya. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang penting kita sudah usaha ya semaksimal mungkin, dan yang menentukan ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti untuk berdoa ya. Semuanya yang kita lakukan, yang kita jalani di dunia ini, semua itu tidak akan berjalan, itu semuanya itu tidak akan apa ya indah ya, tidak akan seburuk mungkin ya, melainkan semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ikhlas, harus ridho teman-teman. Oke, mungkin sekian videonya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.